Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sejarah Peradaban Islam sebagai Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan definisi sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan secara etimologis, konsep, dan menurut beberapa ahli. Baik, definisi sejarah secara etimologis. Dalam bahasa Arab, sejarah artinya pohon kehidupan. Dan dalam bahasa Inggris, history artinya sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, definisi sejarah berdasarkan konsep. Sejarah memiliki dua konsep, objektif dan subjektif. Yang pertama, sebagai objektif. Sejarah yang tersusun dari serangkaian peristiwa pada masa lampau, keseluruhan pengalaman manusia. Yang kedua, sebagai subjektif. Sejarah sebagai suatu cara yang dengannya fakta-fakta diseleksi, diubah, dijabarkan, serta dianalisis. Kemudian, definisi sejarah menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Khaldun berpendapat bahwa sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat tersebut. Yang kedua, menurut Aristoteles berpendapat bahwa sejarah merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal tersusun dalam bentuk kronologi. Kemudian yang ketiga, menurut Kuntowijoyo berpendapat bahwa cabang ilmu yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses, perubahan, dan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Di sini saya akan melanjutkan peradaban Islam dalam berbagai bahasa. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia, kata peradaban seringkali dipahami sama artinya dengan kebudayaan. Akan tetapi, dalam bahasa Inggris terdapat perbedaan pengertian antara kedua istilah tersebut, yakni istilah civilization atau yang artinya peradaban dan kultur artinya kebudayaan. Demikian pula dalam bahasa Arab. Berbeda pula antara kata sakofah, kebudayaan, dan hadroh tamadun, peradaban. Bahkan dalam bahasa Melayu, istilah tamadun dimaksudkan kemajuan, dan kata untuk menyebut keduanya. Hal seperti ini menunjukkan perbedaan dari segi makna, seperti yang dikatakan oleh Yusuf Qardawi, bahwa peradaban adalah sekumpulan dari bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berupa kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial yang terdapat pada suatu masyarakat. Peradaban Islam diartikan sebagai perkembangan atau kemajuan kebudayaan Islam dalam perspektif sejarahnya. Makna peradaban Islam sendiri dibagi dalam 3 pengertian. Yang pertama, kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam suatu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan Islam sekarang. Yang kedua, hasil-hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesusastraan. Lapangan kesusastraan sendiri dijelaskan, perkembangan sastra Arab memegang peranan penting dalam sastra Islam. Dalam bentuk klasiknya, bahasa Arab mampu memenuhi kebutuhan religius, sastra artistik. Sastra Arab atau nama lainnya Al-Adab, Al-Adabi, muncul dalam bentuk prosa, drama, dan puisi dan berkembang pada abad 6 Masehi. Ilmu pengetahuan. Contoh dari ilmu pengetahuan sendiri ada ilmu tafsir, qiraah, ilmu hadis, nahwu, dan sebagainya. Dan yang ketiga, kesenian.
perkembangan seni musik dalam peradaban Islam dimulai pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan ini mencatatkan era emas. Yang ketiga, kemajuan politik atau kekuasaan Islam yang berperan melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan kebiasaan hidup bermasyarakat. Syarat sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan ada 5. Yang pertama, terdapat masalah yang menjadi objek. Masalah yang menjadi objek kajian sejarah ialah kejadian-kejadian di masa lalu yang menimbulkan perubahan dalam kehidupan manusia. Kejadian-kejadian itu merupakan hubungan dari sebab akibat. Kemudian yang kedua yaitu terdapat metode. Metode sejarah adalah cara mengenai bukti-bukti sejarah dan menghubungkannya, serta memastikannya dengan bukti asal-usul, kemudian menarik tafsiran dengan bukti peristiwa masa lampau, sehingga terlihat probabilitasnya. Yang ketiga yaitu tersusun secara sistematis. Kisah sejarah disusun dengan sistematis berdasarkan tahun kejadian dan peristiwa yang mengawalinya, dimulai dari judul, bab, subbab, serta keterangan selanjutnya. Yang keempat yaitu menggunakan pemikiran yang rasional. Kebenaran fakta sejarah diperoleh dari penelitian sumber sejarah yang dikumpulkan dengan menggunakan rasio. Contohnya yaitu penelitian sumber sejarah seperti fosil, candi, dan lain-lain yang diteliti secara rasional. Kemudian yang terakhir yaitu kebenaran bersifat objektif. Kebenaran fakta sejarah adalah objektif karena dalam menyusun kisah sejarah harus berdasarkan fakta yang ada. Metode studi sejarah Islam ada 4. Yang pertama yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber, data-data, atau jejak-jejak sejarah. Sejarah tanpa sumber maka tidak bisa bicara. Kemudian yang kedua yaitu kritik sumber. Adalah suatu kegiatan untuk meneliti sumber-sumber yang diperoleh agar memperoleh kejelasan apakah sumber tersebut autentik atau tidak. Yang ketiga yaitu interpretasi atau penafsiran. Adalah upaya sejarawan untuk melihat kembali tentang sumber-sumber yang didapatkan telah diuji autentisitasnya dan terdapat saling hubungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian historiografi, yaitu menyusun atau merekonstruksi fakta-fakta yang telah tersusun yang didapatkan dari penafsiran sejarawan terhadap sumber-sumber sejarah dalam bentuk tertulis.